Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak sekalian yang kami hormati, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan, baik kenikmatan sehat, kenikmatan berRamadan, dan juga kenikmatan Islam dalam keimanan ini. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah memberikan nasihat, memberikan teladan, dan insya Allah ketika kita mengikuti sunnahnya, insya Allah nanti akan mendapat syafaat di yaumil akhir. Ibu dan bapak sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan karakteristik atau ciri daripada persyarikatan yang termuat di dalam hasil Muktamar 2022 yang lalu, bahwa Muhammadiyah berkomitmen menyampaikan atau menggulirkan satu karakteristik Islam berkemajuan. Adapun ada 5 hal yang perlu kita cermati dalam hal ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan mencerahkan kita semua. Karakteristik yang pertama yaitu bahwa kita memiliki landasan tauhid. Jadi itu merupakan ciri atau karakteristik Islam berkemajuan yang pertama, bahwa tauhid dalam bentuk perjuangan untuk membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan dan penghisapan antar manusia, kritis terhadap ketimpangan dan kemungkaran, serta menyemaikan benih-benih kebenaran. Buddha Bapak yang kami hormati, bahwa inilah landasan utama adalah tauhid. Tauhid yang diimplementasikan dalam bentuk ikrar kita dalam syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu mewujudkan bahwa merupakan karakteristik pertama, karena konsep daripada tauhid ini adalah meniadakan, konsep la ilaha illallah itu meniadakan Tuhan, karena sesungguhnya di dunia ini Tuhan yang dimaknai sesuatu yang disembah, sesuatu yang diharap-harap, sesuatu yang dipuja dan dipuji, itu tidak boleh ada selain Allah. La ilaha illallah itu artinya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita boleh menghormati, kita boleh berharap, kita boleh meminta sesuatu, tetapi kalau semua itu kita sandingkan dengan kekuasaan Allah, maka itu bisa tergolong sesuatu yang tidak tauhidiyah, atau tidak murni lagi. Maka konsep inilah yang harus kita pegang teguh, dan ini menjadi bentuk perjuangan kita. Implementasi ketauhidan ini tidak hanya bermakna ilahiyah dalam arti hablum minallah, tetapi juga hablum minannas. Jadi sebagai manusia yang atau punya karakteristik Islam berkemajuan, itu artinya bahwa ketika kita dalam kehidupan sehari-hari menjumpai ketidakadilan, kemudian ada ketimpangan, kemungkaran, maka ciri yang pertama, kita harus membebaskan itu berdasarkan konsep tauhid ini. Itu yang pertama. Jadi ini merupakan landasan daripada karakteristik Islam berkemajuan yang pertama. Bu Bapak yang kami hormati, yang kedua yaitu bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Saya kira jelas, Al-Quran itu adalah suatu pedoman hidup,
kalau kita menganalogikan bahwa semua produk manusia itu, ya, produk teknologi maksud saya, buatan manusia itu pasti dilengkapi dengan buku manual, minimal lembar manual, ya. Bisa manual book atau manual sheet, ya. Nah, betapa kita manusia ini ciptaan Allah, maka Allah juga memberikan pedoman. Apa pedomannya? Ya jelas, yaitu dalam Al-Quran, dan kemudian dipraktekkan, diimplementasikan melalui sunnahnya. Maka ini merupakan karakteristik kedua, bahwa kita harus mendasarkan atau mensumberkan semua langkah kita adalah pada Al-Quran Al-Hadis. Kalau Al-Quran insya Allah jelas, ya, dengan maraknya program-program tahfidz, ya. Jadi hampir tidak mungkin sekarang Al-Quran itu ayat itu dipalsukan, ya. Tetapi kalau sunnah, ya, hadis, ya, itu beragam. Ada mulai sahih, hasan, ya, bahkan ada yang maudhu, palsu, ya. Nah, ini harus hati-hati. Maka ini merupakan karakteristik yang kedua, selalu kita sumberkan. Kalau ada pilihan-pilihan hadis yang banyak, tentu kita memilih yang sahih, ya. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu menghidupkan ijtihad, ya. Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh untuk memahami dan memaknai Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tajdid itu yaitu pembaharuan atau pemurnian dalam pengamalan agama, ya. Kita tidak bisa menafikan bahwa ketika Rasulullah berdakwah sudah 15 abad yang lalu, itu terjadi kemungkinan adanya ya, terjadinya ketidakmurnian, ya. Kalau kita ingat permainannya Kris Biantoro dulu, ya, itu ada 7 orang yang dari ujung sana menyampaikan ABCD, ya, sampai di ujung akhirnya bisa menjadi CDE. Nah, jadi bisa menambah, bisa mengurangi. Nah, inilah sunnatullah, seperti inilah kemudian kita sebagai warga Persyarikatan Muhammadiyah dengan memegang teguh karakteristik yang ketiga yaitu menghidupkan ijtihad, maka kita akan selalu berada pada rel yang sesungguhnya menjadi cita-cita umat Islam. Dan yang ketiga yaitu bahwa yang keempat, ya, karakteristik yang keempat yaitu mengembangkan wasatiyah. Wasatiyah itu adalah umatan yang tengahan, ya. Kalau di dalam umat manusia di dunia ini ada namanya ideologi kanan, yaitu kapitalis liberalis, dan ada ideologi kiri, yaitu sosialis komunis. Nah, Islam itu ada di tengah-tengah, ya. Jadi kita tidak liberal, tapi kita juga bukan sosialis, ya. Nah, ini di tengah-tengah kita, ya, Islam, ya. Jadi kita didorong untuk mencari dunia sebanyak-banyaknya, tapi kita harus ingat juga kehidupan akhirat, yaitu dengan menunaikan zakat dan sebagainya, dan aspek-aspek sosial yang lain. Itu artinya adalah kita tengahan. Nah, di dalam internal umat Islam sendiri, ya, itu juga kita tidak menutup mata bahwa ada paham-paham, ya, paham-paham juga yang ke kanan dan ke kiri. Kalau yang ke kanan mungkin, ya, ini juga debatable, ya, ada yang menyatakan bahwa itu merupakan radikalis, ya, yang mengarah pada terorisme, ya. Tapi yang kiri juga ini ada yang dia mengaku Islam, tetapi juga dia mempercayai ada Nabi dan Rasul setelah Rasulullah, ya. Saudara-saudara kita yang kemudian pada mengangkat Ghulam Ahmad, ya, Ahmadiyah. Nah, itu kiri, ya. Sesungguhnya itu sudah bukan Islam lagi sebetulnya, tetapi dia mengaku Islam. Nah, Muhammadiyah itu di tengah-tengah, ya. Jadi bisa moderat lah begitu. Nah, ini umat tengahan istilahnya, ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu bahwa karakteristik Islam berkemajuan itu mewujudkan rahmatan lil alamin. Ketika Allah hendak menciptakan manusia di muka bumi, maka Allah menawarkan beberapa makhluk menjadi khalifah, ya. Dan semua makhluk itu menolak, ya, merasa tidak mampu. Hanya manusia yang menerima. Jadi manusia sebagai khalifah fil ard,
menjadi pemimpin di dalam alam ini, ya, bukan hanya alam dunia saja. Artinya dunia itu kan bumi ya, tapi juga di istilahnya di planet lain mungkin ya, saya nggak tahu kemajuan pengetahuan seperti apa yang ada, pendapat yang ada makhluk hidup manusia itu hanya di bumi, padahal dalam tata surya kita itu sangat luas ya. Satu matahari ada 9 planet atau 7 planet yang mengikuti, padahal di alam jagat raya ini sangat banyak ya jenis-jenis seperti matahari itu ya dalam galaksi kita. Nah, kita sebagai umat Persyarikatan Muhammadiyah memiliki karakteristik itu mewujudkan rahmatan lil alamin ya, menjadi rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya bagi manusia tetapi juga lingkungan ya. Jadi ini juga alhamdulillah pada periode yang lalu ya, Muhammadiyah diberi amanah oleh pemerintah untuk mengelola tambang misalnya. Nah, nanti kita akan buktikan ya bahwa tambang yang dikelola oleh Muhammadiyah itu tidak merusak lingkungan, karena banyak isu-isu pertambangan yang merusak lingkungan ya. Nah, ini salah satu nanti kita akan wujudkan bahwa apapun yang kita amanah kita terima maka demi rahmatan lil alamin. Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah sekelumit cuplikan dari buku risalah dalam buku Risalah Islam Berkemajuan. Itu ada ciri-ciri atau karakteristik Islam berkemajuan yang saya ulangi tadi. Yang pertama adalah landasnya tauhid, sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis ya, menghidupkan istihad, kemudian umat wasatiyah atau tengahan, dan yang terakhir adalah mewujudkan rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi ibu bapak semuanya, dan mohon maaf ada kesalahannya tentu banyak ya, kebenaran itu semua mata dari Allah. Demikian, terima kasih. Billahi fisabilillah wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.